Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang cowok banget. Dalam arti yang sebenarnya ya. Karena rumahnya ini bakalan nggak seragam, nggak beraturan, dan nggak mengikuti langgam tertentu. Jadi suka-suka yang punya aja. Yuk kita lihat bareng-bareng Oi Home. Selamat pagi Mas Carlo. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Apa kabar? Selamat datang di Oi Home. Ya, tetangga online, sekarang kita lagi ada di Oi Home bareng Mas Carlo. Yes. Apa kabarnya Mas? Baik, Mas. Apa kabar? Mantap, kabar baik juga. Oke, kita langsung bahas rumahnya nih. Di belakang saya ini kelihatan dari luar rumahnya kayak standar ya, padahal di dalamnya keren banget. Pokoknya kalian harus lihat sampai kita masuk ke dalam. Nah, sebelum masuk, depannya nih Mas, lebar berapa, panjang berapa ke belakang? Lebarnya itu 9 meter, panjangnya ke belakang 16 meter. 16 meter. Itu berapa ya kalau totalnya? Luas tanahnya 144. 144. Iya. Kalau luas bangunannya? Luas bangunannya sekitar 84. Itu standarnya atau udah ada yang... Oh enggak, itu udah digedein. Kalau standarnya itu sekitar 40. 40. Jadi hanya ruangan living room di awal sama 2 kamar. Sama 2 kamar. Itu dulu. Nah, waktu itu saya gedein ke belakang. Mentok sampai 16 meter. Mentok. Oke, nanti kita lihat ya. Di sini carportnya juga lumayan panjang nih, 5 meter lebih sepertinya, karena mobil di samping saya itu masih muat, nggak nongol ke jalan. Terus di sini juga carportnya pakai standar juga nih ya? Iya, standar. Cor-coran beton ya? Betul. Oke, kanopinya tambahan? Tambahan sendiri. Oh, oke. Ini kalau fasadnya belum berubah berarti emang belum boleh ya? Belum boleh. Standar developer masih harus sama semua, tapi kalau dalam bebas. Oke. Mantap. Tapi kayaknya udah kelihatan ya. Ada ubahan di bagian dalam nih kayak ini. Ini pintu apa nih? Jadi ini dulu bekas pintu dari bangunan utama ke taman belakang. Oh, saya kira pintu bunker nih. Tadi belum diambil nih. Belum diambil. Oke, di sini juga masih ada sisa-sisa lagi nih. Jadi ini fresh. Fresh nih. Fresh renovate. Oke, ini cowok banget ya. Seperti yang saya bilang di depan tadi, rumahnya cowok banget dalam arti yang sesungguhnya. Oke, ini rumahnya ada di Hook. Jadi di sebelah sana tuh masih luas lagi. Rencananya tadi katanya mau dipindah ke sana. Ke sana ya. Jadi terasnya rencananya dari samping, karena kan jalan yang samping juga lebih lebar ya. Flow-nya juga lebih enak kalau dari samping, nanti langsung teras. Karena di sini kan masuk udah langsung dapur. Jadi ini nanti jadi belakangnya lah gitu. Oh, oke. Nanti bakalan ditukar nih posisinya. Tuker. Oke, kita bahas ini bawaan atau tambahan, Mas? Ini tambahan. Ini tambahan dulu pas baru pindah. Jadi emang dalam belum direnov. Terus masih sering ditinggal rumahnya, jadi ditambahin aja lah. Oke. Udah berapa lama nempatin rumah, Mas? Rumah udah 3 tahun lebih. Udah 3 Dari awal pandemi pindah ke rumah ini. Oke. Mantap. Ini rumahnya berapa lantai? 1 lantai saja. 1 lantai sesuai saja? kebutuhan. Oke. 1 lantai juga enak kok, Mas. Iya. Banyak orang sekarang yang pengen, aduh gue pengen rumah 1 lantai aja, tapi tanahnya yang gede. Iya, itu salah satunya juga, Mas. Iya, ini juga tanahnya lumayan besar nih untuk ukuran klaster ya. 144 meter itu udah agak jarang ya. Ukuran segitu ya, Mas. Betul. Belinya tahun berapa nih? Belinya tahun 2017-2018. Mantap. Makin penasaran. Kita lihat dalamnya seperti apa. Let's go. Oke. Silakan, Mas. Oke, silahkan, Mas. Wih, mantap ya. Begitu masuk, udah langsung kelihatan beda banget sama luarnya. Langsung berubah, dunia lain. Berubah ya. Cakep. Ini tim dapur depan juga nih, Mas Carlo. Tim dapur depan. Sementara karena akses masuknya belum diubah, berarti ini masih dianggap di depan ya? Iya. Oke, tim dapur depan dengan island. Ini ada konsep tertentu nggak nih, Mas? Sebenarnya diserahin ke desainernya. Awalnya saya punya tile ini yang warna hijau. Pokoknya tilenya harus tile ini. Lalu serahin ke desainer, terserah mau gimana. Akhirnya ya dia keluar dengan ide warna. Ya udah sekalian karena hijaunya bagus nih, kita hijauin sekalian. Sama rak-raknya hijau. Terus waktu itu memang udah ke desainer pengen punya island. Nah, jadi island ini dibikin dan waktu itu ini ide baru aja sih.
dibikinnya dari tile juga, Highland-nya gitu. Tadi saya lihat ada sisa tile case ini. Ya ini, sisa ini sama sisa laundry room. Oh, sama dia pakai Sama warna tile-nya. terakota itu ya. Yes, betul. Kotak kayaknya tuh 20 kali 20 ukurannya. Kemudian ini backsplash-nya pakai tile mozaik ya, mozaik Yes. tile. Mantap. Ini warna hijaunya masih inget ya, Mas? Hijau apa ini? Waduh, hijau apa ya? Lupa, pokoknya pilihan hijaunya banyak. Cuman ya dilihat satu-satu mana yang cocok. Waktu siang ada matahari, terus waktu malam pakai lampu warna ini mana yang bagus. Oke. Pantulannya akhirnya kepilih lah warna hijau ini. Oke, mantap. Ini dapurnya model linear ya, jadi lurus aja nih. Untuk preparation table, untuk kitchen sink, semuanya bisa diakses dengan mudah. Oh, ini juga wajib ada nih ya. Wajib. Buat yang males masak. Oke, top table-nya pakai apa, Mas? Ini sih Terrazzo ya? terrazzo dan waktu itu pemilihan warnanya disama ini. Jadi kan ini udah warna hijau, ini terakota gitu. Jadi tadinya tuh mau ini terakota, ini hijau. Oke. Tapi pas coba digambar, kok kayak bosan ya, kayak terlalu flat gitu. Ini hijau, ini terakota. Jadi gimana caranya biar lebih hidup, terus masih nyambung sama ruangan lain. Jadi dapurnya tuh nggak kayak beda sendiri kan. Nah, akhirnya ya udah pilih warna netral aja nih, putih. Tapi selain itu dimasukin lah warna-warna Unsur hijau, hijau dan terakota, kuning, terakotanya. merah gitu. Jadi masih nyambung sama ruangan lain dan dapurnya juga nggak yang dua warna doang. Gitu. Oke, mantap. Dan ini kalau kalian lihat dapurnya jadi kan ada islandnya. Nah ini masaknya di island. Betul. Ini agak jarang, masih agak jarang. Yes, ini. betul. Kenapa Mas memilih untuk konsep seperti ini? Nah, ini juga tadinya itu pengen nyucinya yang di sini sebenarnya. Kompornya yang di sini karena lebih enak kan, hoodnya lebih langsung keluar gitu atau nggak menghalangi ini. Terus dari desainernya juga coba kita bikin di sini, hoodnya menggantung. Nah, pas dilihat-lihat, oh lucu juga ya. Dan kemudian activity masak kan lebih banyak daripada nyuci. Jadi sambil masak itu bisa sambil ngobrol. Terus langsung persiapan ke meja makan gitu sih. Jadi flow-nya lebih enak nih. Jadi kalau ada tamu, preparation masak itu di sini sambil ngobrol masih bisa. Terus kalau nyuci kan terakhir ya. Jadi benar-benar yang kotor ya udah nggak kelihatan gitu. Jadi Oke. central activity-nya di lurusan ini Oke, gitu. jadi lebih ke mobilitas ya. Betul, Mobilitas. betul. Jadi ini karena di samping island adalah dining table, jadi Betul. ya sekalian interaksi gitu ya. Langsung iya, dan pas lihat ini kok jadi lucu ya gitu. Maksudnya jadi bisa hal unik rumahnya gitu, ada Jadi elemen dekoratif gitu ya. iya signature-nya. Wih, mantap. Dan ini sampai plafonnya ini warna sama nih? Plafonnya warna yang sama itu juga tiba-tiba idenya. Jadi awalnya ya biasa aja gitu, cuman ditanya plafonnya mau kita warnain nggak gitu kan. Pas ditanya itu, waduh jangan, panik. Karena nggak pernah kebayang tuh ada plafon berwarna, apalagi warnanya gelap kan. Terus minta contoh gitu, ada nggak contoh yang plafonnya berwarna gitu. Akhirnya dikasih gambar. Oh pas dilihat terus ada cahaya juga kan, jadi nggak akan gelap terus gitu. Nah pas dilihat-lihat dan dicoba diwarnain, oh bagus juga ternyata. Gitu. Keren ya, plafonnya sewarna dengan warna island. Highland-nya, iya. Oke, terus lantainya pakai apa nih Mas? Ini sih karena lihat punya teman ya. Lihat punya teman waktu itu. Kayak beton gitu motifnya ya? Iya, ini Apa ini? apa ya kemarin nama bahannya ya? Granite tile atau? Oh bukan. Bukan, SPC? Bukan. kayaknya SPC deh. SPC ya? Kayaknya SPC, iya. Cakep. Sama ini juga karena ngelihat punya teman ya udah samain gitu, bagus. Warnanya kayak Natural konkret jadinya, ya? kayak natural. Iya, cakep. Terus ini bawaan berarti? selain dicat. Bawaan, yang ruangan ini bawaan. Setinggi ini memang Setinggi ini memang. ya? Ya, ceilingnya. Lengkungan ini ya Mas? Lengkungannya bikin renov. Jadi dulu bangunan aslinya cuma sampai sini, ini udah taman ke belakang gitu. Ini ada akses ke kamar, ditutup, yang ininya diterusin ke belakang. Nah jadi waktu dibongkar itu juga daripada kotak-kotak aja gitu, coba dibikin lengkungan. Jadi biar nggak bosen ya? Yes betul. Terus kan karena dari depan kelihatan langsung, jadi dikasih ada aksennya lah gitu. Seperti framing gitu ya? Iya betul. Kasih frame kepada ruangan selanjutnya. Oke,
Lalu untuk ke area dining ini agak Ya, turun sedikit. agak turun dikit, biar feel lebih private lagi gitu. Jadi pembeda ruangan sekaligus yang datang tuh berasa oh ini udah area private gitu. Jadi kelihatan bedanya, feel-nya juga beda gitu. Lebih nyaman lah dan setiap ke rumah orang yang agak turun gitu emang feels nyaman gitu. Jadi oh ya udah dibikin lebih turun sedikit. Oke, buat mungkin menghidupkan kesan lebih akrab lagi, lebih Iya, intimate gitu ya. Nah, Iya. kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini nuansanya lebih terang nih. Iya. Nah ini, Mas, biasanya saya kalau syuting orang-orang diberesin dulu loh. Kalau ini enggak apa adanya. Cowok banget nih rumahnya. Jadi gitu ya. Kadang-kadang yang kita lihat mungkin orang luar, yang kita sebagai orang luar sebagai tidak teratur, tapi sebenarnya itu udah nyaman buat pemiliknya, Iya. buat orang yang tinggal di situ ya. Kita lanjut, ini lemarinya pakai apa nih? Itu HPL. Plywood, lapis HPL. Yes, betul. Iya. Warna kayu gitu ya. Warna kayu. Jadi ini kalau misalnya pengen, ini bisa jadi lemari dekoratif nih. Karena ini kebuka semua di bagian atasnya. Ini bisa naruh pajangan-pajangan. Kalau kalian pengen masang buku juga bisa dijejer warnanya dengan gradasi atau hiasan-hiasan lainnya sesuai selera. Ya. Betul. Cakep. Sementara untuk storage tertutupnya ada di bagian bawah dan di bagian samping yang besar itu. Oke, ini jadi satu dengan dining. Kemudian selanjutnya ini area apa? Masuk ke living room, ruangan keluarga, ruang nonton. Kalau ada keluarga atau temen juga pasti di sini sih. Nongkrongnya di sini. Oke, ini nuansanya lebih clean nih Mas, yang di sini nih. Walaupun warnanya tetap ya, ada beberapa dari hiasan-hiasan ini, tapi secara dominan ini putih gitu ya. Iya, benar. Emang pengen clean, terus karena emang kalau pulang rumah kan dari kantor ya, jadi pengen istirahat. Warnanya juga yang nggak yang striking, nggak yang silau gitu. Jadi pengen nyaman lah yang dateng. Kalau kadang nonton bareng juga enak gitu. Oke, mantap. Lantainya pakai apa nih kayak kalau di sini? Ini Sama kayaknya. sama, Cuma beda. beda pattern aja, Iya, beda motifnya. beda motif aja. Oke, itu di baliknya apa Mas? Nah, di balik itu ada laundry room, tapi emang belum 100%. Jadi plannya emang laundry room, terus masih tinggal sendiri, kebutuhannya belum banyak nyuci, belum banyak nyetrika, jadi masih mesin cuci kecil sama tempat buat jemur. Tapi future-nya ke depannya itu pengen laundry room yang proper, jadi kayak ada mesin cuci, tempat setrika, terus sebenarnya udah di plan untuk ada beberapa tempat duduk. Jadi kalau agak rame bisa dibuka, bisa nyambung ke ruangan ini. Bisa dilihat Mas? Boleh dilihat. Nah ini tile yang tadi sama dengan island. Iya, ini kayak tegel ya. Tegel ya. Padahal ini tanah dari terakota gitu ya. Nah dulu ini kebuka sebenarnya. Oke. Dulu ini kebuka, lama-lama ngebersihinnya ribet juga ya. Akhirnya pengen ditutup, cuman pengen tetap cahayanya. Karena kalau pagi kan lebih seger ya kalau ada cahaya yang masuk, jadi udah ditutup ini aja. Yang transparan. Mantap, emang repot sih kalau ini kebuka ya, apalagi kalau dindingnya masih putih gini. Iya, jadi kalau hujan basah, kalau panas debu kan, debunya juga numpuk. Oke, mantap. Kita masuk lagi. Oke. Nah, ini dindingnya dikamprot nih. Betul. Di area belakang TV. Ini kamprot semen ya, bukan cat dekoratif ya, Mas? Bukan, kamprot semen terus ditambahin lampu. Jadi kalau malam sih sebenarnya. Nah, kalau malam tuh jadi kayak bintik-bintik cahaya gitu. Jadi kayak ada bintang-bintangnya. Oke. Ini udah agak-agak kelihatan. Nanti semuanya gitu kalau malam. Ini kalau kalian lihat ini plafonnya agak menunduk. Ini ngikutin bentuk atap ya? Iya, miring dan justru malah jadi suka. Oh iya. Karena lebih nggak tahu. Kayaknya kalau ruangan besar tuh kurang secure gitu. Kalau pendek, gitu ya? iya. Kalau pendek lebih nyaman lah, lebih ini di rumah gitu, lebih deket. Nggak terlalu besar-besar. Bener juga ya, karena kan apalagi misalnya pulang kantor sendiri gitu, ngelihat, tinggi banget kayak mengintimidasi. Gue sendirian di ruangan ini gitu. Iya. Oh ini kayak lebih hangat. Iya. Oke, dari tadi kita udah lihat rumahnya dia lurus aja, segaris lurus. Betul. Tapi kita belum lihat kamarnya. Boleh. Oke, Kita lihat kamarnya di sini. Langsung ke sebelah ruang makan. Ini ada pintu. Nah, ini tadinya pintu
Pintu biasa. Iya, pintu biasa diganti pintu geser biar ruangan di dalam lebih luas gitu. Jadi ini warna pintunya disamain sama warna catnya, warna dindingnya. Jadi ini lebih Jadi seamless kalau lagi ya. ditutup, kelihatannya ruangannya lurus aja gitu. Oke. Begitu masuk, wah begitu masuk, ini agak nggak umum nih. Biasanya kan tempat istirahat ya. Tapi kalau di sini langsung walk-in closet. Lemari dulu, ya wardrobe dulu. Wardrobe dulu. Sesuai flow. Sesuai flow. Pulang, ganti baju, mandi, istirahat. Jadi oke. tempat istirahatnya emang nanti paling ujung yang nggak keganggu lah gitu. Oke. Jadi bener ya. Kalau Mas Carlo ini flow-nya pulang kerja, siapin baju, mandi baru kamar. Yes, betul. Jadi memang ruangan atau rumah itu sesuai dengan pemilik lah. Betul. Karena kan kita yang nempatin. Ada flow-nya. Supaya nyaman. Nah di sini ada bukaan, bawaan atau standar? Ini bawaan. Bawaan atau bawaan dari developer yang memang agak bingung juga. Bukaannya tinggi sekali gitu, tapi emang ceilingnya ini sama dengan yang di dapur. Jadi emang standar rumahnya dari developer tingginya segitu. Terus mau ditutup tapi bagus cahayanya. Betul. Tapi tutupnya agak repot karena tinggi gitu. Akhirnya ya pasang blind aja pakai tali kan. Tali yang panjang ya. Tutup, iya. Karena emang suka cahaya daripada lampu. Nah, dibiarin aja. Oke, next area wardrobe. Kemudian ini ke tengah-tengah. Nah, jadi dulu dari dapur aksesnya itu ke sini. oh oke. Ke sini, kanan kiri kamar. Iya, layout standar tuh ya? Betul. Nah, ini ditutup, jadi dapur aja, nggak ke expose ke kamar. Nah, terus biar kamarnya lebih luas, oh ya udah 2 kamar ini digabung. Ini khusus buat istirahat, ini khusus buat wardrobe-nya. Oke, jadi ini layout standar gitu loh. Kamar mandi, kamar. Tapi kalau di rumah ini disatuin. Jadi 1 kamar, 2 kamar jadi 1. 2 kamar jadi 1. Di tengahnya ada kamar mandi. Gitu, lihat kamar mandinya. Bener Standar. Fungsional loh itu, walaupun standar ya. Gimana dengan kamar tidur? Nah, ini masuk ke kamar seperti tadi bener-bener buat istirahat. Jadi emang nggak akan naro benda-benda lain. Kayak beda kan sama di depan banyak dekorasi, banyak warna-warni. Kalau di sini enggak. Lantainya emang pilih yang gelap biar lebih nyaman lagi tidurnya, biar nggak terlalu terang. Ini juga selalu ditutup biasanya kalau tidur. Udah bener-bener aktivitas tidur doang. Iya, ini lebih clean lagi kamarnya nih karena nggak ada frame-frame gitu di dinding, nggak ada hiasan-hiasan, nggak ada dekorasi. apapun. Tapi emang ceiling bawaannya segini ya? Ceiling bawaan segini, bener. Oke, cakep nih. Ini berarti udah dicat lagi tapi kan Mas? Udah dicat lagi, jadi disamain semuanya. Oke, ini juga openingnya dibuat art seperti ini. Iya, tadi. Biar senada ya. Ya. Mantap. Jadi total rumahnya 1 kamar aja nih? 1 kamar. Sesuai kebutuhan. Sementara. Oke, kita mau lihat tadi katanya kan ada akses dari samping. Iya, ada akses dari samping, tapi memang belum jadi ya ruangannya. Oke, Jadi ini kayaknya ruang ekstensi nanti nih. Ekstensi, plannya ruang tamu. Ini. Ruang tamu, karena nanti aksesnya dari samping, dari taman samping. Kemudian sini juga bisa area kerja. Oh, oke. Ya, area kerja. Udah digambar sih, cuman Belum dieksekusi ya? belum eksekusi. Soalnya kan pelan-pelan. Biayanya lumayan, Mas. Iya. Mas, saya buka ya? Boleh bisa dibuka dikit. Nah, ini sebenarnya ada taman. Iya. Jadi emang nanti itu akan dijebol buat akses. Ya, tetangga kita barusan udah keliling-keliling, tapi mau nanya-nanya lagi sambil duduk-duduk ya? Boleh, biar Mas. santai ya. Yuk. Ya, tetangga, sekarang kita masih bareng Mas Carlo. Nah, kita mau tanya-tanya beberapa hal nih, Mas ya. Boleh, Mas. Nah, misalnya kayak renovasi nih yang dilakukan. Itu kan bertahap. Betul. Itu ada tips-tipsnya nggak nih buat tetangga online? Tipsnya ya disesuaikan sama budget aja. Jangan buru-buru. Jadi waktu itu kan memang baru pandemi pindah ke sini. Akhir 2020 atau awal 2021 pindah ke sini. Kebutuhannya waktu itu kan memang masih dapur doang di depan sama kamar. Nah itu kan perlu ruang kerja, perlu ruang istirahat untuk nonton TV gitu. Jadi waktu itu oh ya udah deh bangunannya dulu di extend gitu. Jadi disesuaikan sama budget juga waktu itu. Ya udah extend dulu nih, jadi ke bagian belakang sampai mentok gitu. Nah itu di 2021
2022. Nah, kemudian 2023 itu baru yang udah ada budget lagi, udah nabung lagi. Nah, itu baru interiornya yang sesuai keinginan gitu. Jadi waktu di tahun 2022 kan emang belum butuh yang gimana banget gitu. Jadi satu bertahap, kedua ya budgetnya lebih terjaga gitu kan, lebih bisa diatur. Betul. Nggak maksain ya. Terus tadi saya dengar dapurnya kayaknya spesial karena didahulukan gitu ya. Terus juga kayaknya dirancang dengan penuh niat dengan kesungguhan hati ya. Ini ada cerita tertentu nggak nih? Kalau kata orang yang datang jagoan ya, jagoannya dapurnya. Ya. Jadi satu emang seneng masak. Maksudnya dari kecil orang tua emang jauh lah dari orang tua dari kecil gitu. Jadi udah terbiasa untuk mandiri, masak sendiri, cari makan sendiri istilahnya. Nah kan kalau beli terus boros ya. Jadi emang dari kecil bisa masak, hobi masak. Nah, akhirnya kenapa? Oh ya udah dapurnya di depan. Kebetulan tadi juga bisa engage sama tamu-tamu kan. Maksudnya activity-nya masak. Terus ya emang kalau menjamu orang itu pengennya tuh makan apa, minum apa gitu. Ayo gua sedia ini gitu. Jadi itu kenapa spesial di depan dan mostly kalau teman-teman datang nongkrongnya ya di sana juga di meja makan sambil saya siapin sesuatu di dapur gitu. Sekitaran island itu ya. Betul. Jadi bener-bener ngobrol di sini, makan, minum gitu. Oke, menarik ya. Desainnya kalian tadi udah lihat ya, keren banget tuh dapur. Terus untuk ini kan sebenarnya kalau tadi Mas Carlo cerita kan kayak nggak ada konsep tertentu ya. Iya, iya. Nah itu apa yang kira-kira bisa dipadu-padankan atau mix and match untuk banyak warna seperti ini tuh? Sebenarnya kalau diperhatiin Mas ada warna dominannya. Jadi banyak warna, tapi dominannya tuh kalau diperhatiin biru sebenarnya. Jadi dapurnya kan hijau nih. Betul. Nah masuk ke sini tuh sebenarnya udah banyak lebih ke biru. Kotak-kotak sini juga biru gitu. Jadi ada pilih satu warna dominan, baru setelah itu ya bebas. Mau tambahin apa? Ada orange, ada hijau. Dan nggak tahu ya karena memang anak marketing juga ngerti warna, jadi tahu madu-madaninnya gitu. Dan apa ya bilangnya istilahnya senada kali, bukan senada juga ya, satu frekuensi lah gitu. Jadi emang kayak artwork contohnya itu kan memang dominan biru nih. Betul. Tapi ada warna lain sebenarnya, ada orange masih masuk ke sebelahnya, warna hijau masih masuk ke lampunya. Nah ini orange, tapi bingkainya hitam masih masuk ke si candle ini, masih masuk ke speaker gitu. Jadi yang se-elemen itu dideketin, jadi nggak terlalu kelihatan ngasal warna-warni gitu sih tipsnya. Mantep ya, itu perlu riset khusus, terus pendalaman khusus mungkin ya. Dan yang paling penting dicoba gitu. Dicoba benar, dieksplor aja. Kadang juga saya udah wah pindah-pindahin, pas di foto aduh kurang cocok nih, pindahin lagi. Oh akhirnya ketemulah ini warna ini, dikumpul-kumpulin aja gitu. Oke. Pantesan walaupun tadi saya bilang rumahnya laki banget ya, banyak barang, terus kayak ya nggak beraturan gitu, sekilas nggak beraturan, tapi ternyata harmonis gitu. Jadi nggak kayak asal naruh doang gitu. Ada yang dipikirin, ada yang direncanakan di balik. Kenapa artwork ditaruh di situ dengan di depannya ada tanaman, ada candle-nya, itu kenapa begitu? Ternyata ada tujuan tertentu. Nah ini kan tadi rumah hasil renovasi. Betul. Nah kira-kira mau di-spill nggak nih budget renov dan yang lain? Range-nya ya Mas ya. Total renovasi ini ya lurusan dari depan, dari dapur, dining room, living room, kamar itu sekitar 150 sampai 200. Sekitar segitulah. Termasuk furniture. Karena ini kosongan kan. Waktu direnov tuh bener-bener belum ada apa-apa. Jadi termasuk ini sofa, meja makan. Oh iya? Ya. Mantap. Gimana menurut kalian? Kira-kira worth it apa enggak nih? 150 range-nya dapat renovasi seperti ini dan interiornya. Iya. Cakep Mas. Menurut saya worth it sih. Iya. Untuk ukuran tahun 2024. Tapi itu 2022, 2023 ya bertahap 2022 dan 2023. Ya, nah, mungkin ada penyesuaian tapi nggak banyak lah ya karena baru setahun. Oke, tetangga online kalau kalian masih penasaran dengan The Oi Home, kalian langsung main aja ke Instagramnya, ada di bawah sini. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi. Jadi tinggal klik aja, nggak usah ditanya-tanya lagi, langsung klik aja nanti langsung ke IG ya. Oke, makasih banyak nih Mas Terima Carlo kasih ya. banyak Mas. Sampai ketemu
Yes. Next time. Next time main lagi. Oke. Siap, Tetangga Online. Kalian juga sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Masih ada bekas-bekas cat tuh. Bekas-bekas sisa pembangunan kayak gini. Terus ini juga bendera 17-an belum Iya, sih. belum dibersihin.